semua. Terima kasih berkenan hadir di live Instagram dari Relasi Diri di Jumat malam ini ya. Biasanya kita kalau udah Jumat pasti udah hawa-hawa weekend gitu ya. Kalau TGIF Kak. teman-teman, nah, teman-teman gimana nih yang masih di rumah kerja atau kuliah dari rumah? Abis ngapain hari ini boleh cerita nggak di kolom komen? Nah, hari ini adalah rangkaian hari ketiga dari live Instagram Relasi Diri, platform buat psikoedukasi, psikologi dan kesehatan mental yang aku bikin. Dan hari ini spesial bersama dengan Mahari yang juga adalah tim aku dari Relasi Diri, terutama nanti untuk community manager. Nah, tema yang kita bahas dari pertemuan pertama, jadi buat teman-teman yang ketinggalan, mungkin belum nonton dari live IG hari pertama itu live IG membahas soal ketika relasiku tidak baik-baik saja, gitu. Lalu yang sama teman tim aku juga namanya Melisa Magdalena, dia seorang psikolog anak dan remaja. Terus kemarin hari kedua itu membahas tentang bagaimana pengaruh relasi dalam keluarga dengan relasi romantik di masa sekarang bersama Rika Kristina, psikolog anak dan remaja juga. Nah, hari ini spesial karena hari ini lagi menempuh kuliah kandidat sebagai psikolog itu dari bidang psikologi klinis dewasa. Dengan topik hari ini yang seperti teman-teman bisa lihat di kolom komen itu adalah pentingnya self love dan relasi dengan diri sendiri gitu. Karena kadang-kadang kita mungkin di sosial media sering lihatnya tuh orang-orang bahas soal relationship terus ya, Mahari ya, tapi Yes. kadang-kadang kita lupa dan itu yang relasi diri ingin sampaikan awareness-nya bahwa apapun relasi di luar sana tuh penting banget memulai dari relasi dengan diri kita sendiri dulu. Nah, semoga obrolan kami malam hari ini kita ngobrolnya bakal santai aja ya Maharia karena mungkin tadi ada yang cerita tuh capek meeting terus dari jam 1. Oke, gimana nih kabar teman-teman yang lain? Jadi kita apa namanya mau ngobrol-ngobrol santai ngebahas soal self love dan relasi dengan diri sendiri yang mungkin selama 2 tahun pandemi ini blessing in disguise-nya ini terus sering dibahas ya, tapi kadang-kadang mungkin kadang-kadang ada pemahaman yang belum tepat atau malah terlalu takut karena kan kita mungkin terlalu dididiknya tuh gak usah mikirin diri sendiri, yang penting orang lain dulu nih. Nah, tapi begitu ngomongin self love nih kayaknya apa ya? Oke, dan teman aku ngobrol hari ini adalah Mahari. Mungkin Mahari boleh memperkenalkan diri. Silakan perkenalan diri, uh, lagi kesibukannya apa dan kenapa topik ini menarik juga nih buat kamu. Silakan Mahari. Oke, thank you Kak Anas atas kesempatannya juga sebenarnya. Mm-mm. Dari dulu pas aku OTW, sekarang juga masih OTW ya jadi psikolog. Tapi OTW daftar jadi psikolog dulu aku suka nontonin live Mbak Anas. Jadi kayak sekarang tuh rasanya sangat berbahagia bisa live bareng juga. Mm-mm. Dan aku saat ini lagi semester, aku tuh semester berapa sih? Semester 4 Mm-mm. di profesi klinis dewasa UI, lagi menuju psikolog, mohon doanya Mm-mm. teman-teman. Jadi kesibukan Amin. sehari-hari adalah menerima klien, ngerjain laporan, dan di Mm-mm. sela-sela aku biasanya suka nih kayak ngisi-ngisi tentang materi yang bisa aku bagikan, atau Mm-mm. misalnya kadang-kadang suka juga bikin konten karena itu ibaratnya kayak jeda lah di antara mata menatap layar ngerjain laporan mulu. Mm-mm. Begitu. Dan kalau untuk topik kali ini menurutku bagi aku ini topik yang personal gitu ya, karena Mm-mm. aku rasa perjalanan self love tiap orang itu punya cerita dan keunikannya masing-masing, dimana kita menyadari bahwa self love itu penting, dimana kita akhirnya mulai nerapin, dimana kita kayak Mm-mm. mempertanyakan diri kita, apa ini self love atau Mm-mm. terlalu manja ya, apa aku Mm-mm. tuh healingnya malah buang-buang uang ya gitu kan, sampai akhirnya Mm-mm. di titik dimana kita lebih punya gambaran gitu batasan kita sampai di mana dan kapan kita lagi baik sama diri kita sendiri, kapan kita lagi berlebihan sama diri kita sendiri. Gitu sih Oke. Kak buat aku. Thank you, Mahari. Dan wah, makin banyak nih yang ikutan ngobrol sama kita. Selamat datang, teman-teman. Kita lagi ngebahas topik tentang yang ringan-ringan aja nih di Jumat malam ini. Pentingnya self-love Yes. dan relasi dengan diri sendiri. Nah, kalau mungkin aku tanya dulu ke Mahari, supaya nanti juga teman-teman bisa dapat perspektif yang berbeda. Karena pertama beda orangnya, jadi supaya teman-teman juga tahu, self-love versi tiap orang atau cara-caranya bisa berbeda-beda loh, gitu. Dan apalagi mungkin nanti kalau kita tambahin sedikit-sedikit atau belajar tipis-tipis dari perspektif Mahari, belajar tentang psikologi orang dewasa, aku bisa ceritain kenapa sih misalnya kita jadi gampang insecure dari perspektif pengalaman kita sebagai anak. Nah, kalau buat Mahari sendiri,
apa sih definisi self love yang kamu pahami, yang kamu pelajari, yang mungkin kadang-kadang kita suka belum sama nih perspektifnya sama teman-teman yang lagi belajar. Kalau menurut kamu self love itu apa sih? Oke. Mungkin ada sedikit sejarahnya kali ya Kak tentang Betul, perkembangan ceritanya ya. self love yang aku tahu sampai self love yang aku punya sekarang gitu. Kalau Mm-mm. misalnya dulu ketika aku dibesarkan, kebetulan orang tua aku tuh tipe orang yang people person banget ya. Jadi kayak Mm-mm. sangat mengedepankan oh kita harus bikin orang lain merasa nyaman, kita harus membuat Mm-mm. orang lain tuh seneng sama kita gitu ya. Mungkin antara people person sama people pleaser ya, beda tipis gitu. Mm-mm. Cuman Betul. di situ aku belajar kayak oh kita tuh harus treat other people the way we want to be treated gitu, sehingga Mm. oke, memprioritaskan mereka tuh lagi butuhnya apa, dengerin banget nih kalau ada orang lagi cerita dan lain-lain gitu ya. Sampai akhirnya ada satu titik kayaknya pas aku lagi remaja gitu sih, aku ngerasa Mm-mm. kayak kita kan dididik untuk jadi orang yang baik gitu ya, selalu menunjukkan Mm-mm. kayak oke aku ngalah, orang yang ngalah tuh orang yang paling hebat sebenarnya, kayak gitu gitulah kata-kata Mm-mm. yang membuat kita merasa selfless itu baik. Sampai satu titik kok aku ngerasa kayak di depan semua orang aku tuh kayak baik, ramah, friendly, tapi tuh pas Mm-mm. aku lagi diem sendiri aku kayak aduh, sebenarnya aku malas banget deh harus nolongin si X untuk kayak gini gini gini. Aduh sebenarnya aku kok Mm-mm. kayak nggak ikhlas ya ngelakuinnya gitu. Dan akhirnya di situ Mm-mm. kayak jadi ada konflik gitu sama diri sendiri, kayak Mm-mm. aku tuh sebenarnya ikhlas nggak sih ngelakuin ini, kok aku kayak bilangnya aku mau, pasti dibilangin kayak serius nggak apa-apa Mahari, serius nggak apa-apa sini aku bantu gitu, tapi kayak jadi ada Mm-mm. resentment gitu di dalam diri sendiri. Dan di situ aku mulai sadar kayak kayaknya ada yang aneh deh gitu, karena aku dari luar kelihatan baik tapi aku nggak jujur sama diri aku sendiri, sama apa yang aku Mm-mm. mau, sama apa yang aku Mm. butuhin gitu. Kalau ditanya kayak Mahari butuh apa, aku nggak butuh apa-apa kok, karena aku butuh sesuatu loh gitu, tapi why am I not expressing my needs gitu. Sampai Mm-mm. akhirnya aku tuh nemu, ini pas zaman masih remaja banget ya, zaman-zaman quotes gitu, Mm. nemu quotes yang tulisannya tuh nothing changes if nothing changes gitu. So kayak sadar Mm. kalau aku terus-menerus kayak nge-treat orang lain sebelum diri aku gitu ya, Mm-mm. mementingkan needs mereka, ya aku bakal terus-menerus kayak jadi keset, bakal terus-menerus diinjek-injek gitu. Nggak akan ada yang berubah juga. Dan aku nggak bisa Wow. rely on premis yang dulu aku punya. Kalau kita Mm-mm. baikin orang, dia pasti akan baik sama kita. Karena Mm-mm. ternyata ya dunia yang realistis tuh nggak kayak gitu gitu ya. Kita kalau Mm-mm. baikin orang terus-menerus, kalau dia nggak pengen berubah ya dia nggak bakal berubah gitu kan. Mm-mm. Mm-mm. Jadi akhirnya di situ aku kayak oh oke. Ternyata premis yang aku diajarin dari dulu kalau kita baik sama orang akan baik sama kita tuh nggak works di setiap situasi. Berarti ada Mm-mm. hal lain nih gitu. Dan di situ aku mulai sadar oh kayaknya karena itu penting deh untuk aku tuh ngeprioritasin diri aku dulu. Karena kalau aku tahu nih Mm. aku berharga, kalau aku Mm-mm. merasa bahwa aku tuh penting loh gitu, nanti aku tuh Mm-mm. jadi akan ngeset rules gimana cara orang lain bisa nge-treat aku. Instead of Gile, debak sama apa aja banget. gitu. Udah sadar di usia remaja ya, apa pencerahan ini ya, awakening moment ini. Wow. Ya begitulah ya, kalau misalnya dulu soalnya pas aku kecil aku tuh suka banget ikut training-training yang kayak Seven Habits kayak gitu-gitu loh Kak. Jadi Oh, ya aku ya tuh ya ya. mungkin di situ privilege-nya ya untuk lebih cepet Iya, gitu memahami betul hal-hal kayak betul. gitu. Mm-mm, mm-mm. Jadi itulah Bahkan apa momen. yang kamu sharing tuh quotable banget tuh, nanti bisa dibikin quotes abis ini. Tadi apa? Kalau kita nggak sayang sama diri kita, orang lain nggak bakal memperlakukan kita dengan baik juga gitu ya. Bener banget. Kayak apa ya? Kayak kalau misalnya kita punya HP gitu ya, terus kita Mm-mm, sayang sama HP kita. Kita kan mm-mm, jadinya nge-charge-nya nggak kelamaan, terus kita nggak mm-mm, ngebanting HP kita pakein casing gitu kan. Tapi mm-mm, kalau misalnya mm-mm, kita masih belum sayang ya, ya udah nggak sih kayak kita lempar-lempar. Ada orang ngambil HP kita terus dilempar juga kita biasa aja gitu. Nah disitulah mm. mulai kayak oh ya penting ya untuk kita tuh kitanya dulu nih yang ngelihat bahwa Mm, kita tuh penting, kita tuh berharga, baru kita bisa ngasih tahu ke orang lain, aku penting, aku berharga, jangan diinjek-injek dong gitu. Ini mm. ngomongnya sih kayak oh ya perjalanan singkat langsung sukses gitu ya, padahal mah Kayak trailer turun film, dengan padahal bikin filmnya lama ya. iya benar, yang dilihat hasilnya Oke. doang. Ya ini kayak snippets-nya gitu teman-teman. Jadi nggak apa-apa banget, tiap orang itu pasti ada journey buat self love ya, seperti yang tadi Mahari ceritain.
Dan Mahari dari pengalaman-pengalaman hidup, emang kadang kita butuh ngalamin dulu, butuh kecebur dulu, butuh Yes. tahu takaran yang pasnya tuh kayak gimana. Karena yang hal yang pengen aku sharingin ke teman-teman juga bahwa nanti teman-teman itu aku encourage untuk menemukan definisi self love. Self love itu nanti akan erat kaitannya sama healthy boundaries ya. Gimana Yes. sih kapan kita butuh waktu sendiri, kapan kita menolak orang lain, karena ternyata menjadi people pleaser itu udah jurang menuju kondisi kesehatan mental yang ngedrop, teman-teman ya, jangan ya gitu. Karena aku juga sudah pernah mengalaminya, jadi nggak ada orang bisa sehat mental kalau hidup sebagai people pleaser, udah itu aja deh gitu. Nah, tapi takaran healthy boundaries buat tiap orang, mungkin buat Mahari, buat aku itu berbeda-beda. Nah, silahkan nanti teman-teman menemukan definisi boundaries, definisi self-love, dan hal-hal yang membantu aku untuk self-love itu seperti apa tuh cocok-cocokan tiap orang. Karena kan Tuhan ciptain manusia tuh unik dan spesifik, jadi nanti di-discover sendiri. Oke, nah dari pengalaman Mahari yang di usia, berarti usia 20-an udah mulai sadar tuh ya Mahari buat self-love ya? Mhm. Oke. Nah, kalau aku tuh sebenarnya agak terlambat nih, teman-teman. Jadi, buat teman-teman yang bagusnya di umur 20-an udah banyak konten-konten tentang kesehatan mental nih, udah bisa sadar duluan nih. Tapi mungkin ada yang kayak aku, bahkan yang lebih tua dari aku yang baru sadar di beberapa tahun terakhir ini, atau bahkan selama pandemi ini. Aku pribadi kayak baru makin ngerti soal self-love tuh di umur 29-30 deh, kayak gitu. Karena bahkan sampai umur 24 tahun, itu menurut aku nih, Mahari, awakening moment banget aku, konseling, sebagai klien ke psikolog dewasa gitu. Nah, aku ngerasa penting banget tuh ada psikolog-psikolog klinis dewasa gitu ya. Di umur 24 tahun, pertama kali konseling yang benar-benar sama profesional, itu pertama kali dia bilang, Nas, bukan tugas kamu untuk menyenangkan orang tua. Bukan Aduh, tugas kamu buat menyelamatkan pernikahannya orang tua kamu. Itu tugas mereka sendiri. Kamu sebagai anak nggak akan sanggup untuk membahagiakan mereka di tengah kondisi pernikahan mereka gitu. Kalau kamu berusaha bantuin mereka dengan kemampuan kamu sebagai seorang anak, yang ada mental kamu ancur-ancuran. Dan waktu itu aku lagi kuliah S2 juga tuh, kuliah psikolog, profesi psikolog gitu. Terus dia akan bilang, coba kamu ngerasain energi kamu jadi berkurang nggak, jadi ngedrop nggak untuk ngerjain tugas-tugas kuliah karena kamu fokus sama gimana menyelamatkan pernikahan orang tua kamu. Iya mbak, aku udah kayak agak-agak kayak gejala depresi nih, kayak energinya habis, terus kayak mau baca tugas tuh pengen nangis mulu, apa segala macem gitu ya kan. Nah, padahal yang kuliah siapa? Kamu. Kalau kamu sampai kenapa-napa kuliahnya, emang orang tua kamu bantuin? Enggak. Aku sendiri yang bisa menyelamatkan perkuliahan dan diri aku. Ya udah, jadi memang ternyata tugas kita untuk mencintai diri itu yang napasnya dari hidung ini nih. Dan gak ada orang lain yang bertanggung jawab sama kebahagiaan kita selain kita yang napasnya dari hidung ini. Nah, dan itu juga apa mungkin nanti Mari juga bisa sharing ya pengalaman-pengalaman insight di sesi-sesi konseling yang aku sangat bisa pahami sih, proses kita sadar dan berubah itu nggak kayak ngebalik telapak tangan ya kalau kesehatan mental ya Mahari ya. Kayaknya tuh enggak banget. kayak kita peeling gitu ya, selapis demi selapis, tapi kalau kita dibantu profesional, itu kita kayak prosesnya tuh nyata gitu. Untuk kesadaran, lama-lama oke, gimana ya cara self love-nya nih? Karena aku yang ngerasa apalagi aku lahirnya tuh tahun 90 tuh kayak nggak diajarin cara self love, yang ada selfless. Oh, perempuan yang Yes. baik, apalagi digituin tuh. Anak perempuan yang baik di budaya kita nih di Indonesia adalah perempuan yang tidak memikirkan dirinya sendiri. Perempuan yang baik itu yang menyenangkan semua orang di sekitarnya, apalagi keluarganya, ayah ibunya, om tante, kakek nenek, kali gitu ya. Terus yang kayak kita tuh perempuan yang baik atau manusia yang baik atau anak yang baik tuh berusaha menyenangkan, memenuhi kebutuhan lingkungannya. Nggak penting keinginan kamu sendiri atau bahkan sampai ke ekstrimnya. Boleh tapi Halo. tanya dijawab ya, Ren? Oke, Iya, oke. iya. Ya Aku lagi beginilah nanya kalau Mbak Nas, online suka aku lagi hilang-hilang nanya sinyalnya. kira-kira Mhm, dari 1 sampai 10 pada merasa mhm. tingkat self love-nya udah pada di angka berapa? Iya, self love itu kayak ini tingkat dan persepsi kita atau attitude sikap kita tuh mengasihi diri kita sendiri gitu, bahwa saya itu ngerasa diri saya berharga gitu. Jadi self love sama self worth itu saling berkaitan gitu. Jadi kalau udah merasa cukup tinggi yaitu 1 sampai 10, dan aku bisa bilang dulu tuh aku memulai kayaknya self love aku tuh dari skor 3 deh dari 10 Mahari. Kayak yang penting tuh Oh, orang tua aku gitu, karena itu juga hasil indoktrinasi dari kecil kayaknya sebagai anak pertama perempuan nih, kayak yang penting orang tua kamu nih aduh, gitu. Asian parents.
Iya, gitu. Jadi tapi sekarang aku ngerasa aku bisa di titik 7 dan 8 lah gitu. Jadi Mhm. good enough. Oke. That's so nice. Oke, wah teman-teman menarik banget nih teman-teman jadi bisa sharing juga ya. Kira-kira dari 1 sampai 10 seberapa sih tingkat self love kamu sama diri kamu di hari ini? Dan gak apa-apa banget loh namanya hidup manusia tuh gak lurus kayak jalan tol ya Mahari ya. Jadi kayak hari Jalan tol ini aja nggak lurus-lurus amat loh, Kak. bener ada bocel-bocelnya ya. Malam ini kayaknya aku ngerasa self love aku 7 atau 8. Besok atau 2 hari lagi ada kondisi yang nggak kondusif kayaknya oh my god kayaknya kenapa gua ada di dunia ini bisa kayak gitu Iya. gitu. Jadi apa pasti ada naik turunnya. Cuman biasanya tuh kalau untuk mengenali nih ini kondisi yang lagi wajar atau yang saya udah butuh bantuan profesional atau saya butuh konseling gitu ya. Itu kalau misalnya kamu 2 minggu berturut-turut itu rasanya ngedrop terus tuh kayak ngerasa itu kayak nyungsep mulut mental health-nya atau keberhargaan dirinya. Nah itu kayaknya kondisinya tuh udah butuh dibantu profesional mirip kayak kita buang air kan butuh nih tiap hari 2 kali sehari tapi kok buang airnya udah 10 kali sehari ya atau diare ya nah itu kan kita butuh bantuan profesional. Oke tadi juga ada yang bilang ada yang tulis self love-nya masih di skala 2 dari 10. Pertama apapun isu psikologis kita itu ternyata awareness atau kesadaran titik kita di hari ini itu penting ya Mahari ya. Jadi apapun titik titik self love kamu di hari ini di tanggal Jumat 18 Maret ini itu adalah titik awal untuk kamu lebih mengelola diri, membantu diri apa ya hal-hal yang bisa membantu aku bisa lebih self love sama diri kita sendiri. Yes. Kayaknya Oke. itu kuncinya Dari Mahari lama-lama tahu dulu. kenapa? Kita tuh tahu dulu Iya. gitu. Kita tuh sekarang ada di angka berapa. Ibaratnya kita mau pergi ke Mm-mm. suatu tujuan kayak misal aku mau ke Bali nih. Kan aku harus tahu dulu ya sekarang aku di Mm-mm. mana. Biar aku bisa menentukan Yang gitu aku starting perlu point-nya naik dari mana? pesawat atau naik kereta atau aku bisa Iya. jalan kaki gitu ya. Biar tahu kira-kira Mm-mm. perjalanannya akan seperti apa. Jadi good banget tuh yang Mm. ada di angka 2. Sekarang setengahnya kamu udah tahu kamu ada di mana kira-kira di detik ini. Mm-mm. Iya. Kalau yang angka self love-nya udah lumayan tengah-tengah dan tinggi kayak 7 dan 8, selamat dipertahankan dan aku tuh ngerasa ada apa kaitan usia sama kemampuan kita self love loh, Mahari. Kayaknya tuh Oh kalau ya, hidup kita gimana tuh tuh Kak? masih yang tadi remaja banget, kalau hidup kita tuh masih remaja banget, bahkan kan remaja tuh kalau di ilmu psikologi kan dibagi ya, ada remaja awal, remaja Hmm. tengah, remaja akhir. Kalau remajanya tuh masih yang pertengahan atau awal-awal, itu kan hidupnya tuh kayak ngikutin banget apa kata orang. Misalnya dulu tuh aku SMP tuh yang kayak, oh apa yang bagus itu apa yang dipakai sama temen aku waktu SMP. Ini kayaknya aku self love-nya segini deh. Kalau orang tua aku bilangnya begini, aku kayak self love begini. Jadi kayak masih sangat kayak benalu gitu. Kayak tergantung banget Hmm. apa kata orang. Mungkin awal-awal SMA, kuliah juga masih kayak gitu. Tapi yang aku tuh ngerasain salah satu paripurna kehidupan secara mental health ya Mahari, menurut aku tuh pas udah umur 30 loh. Kadang-kadang kan Wow. gara-gara budaya kita tuh suka mikir, aduh, apalagi mungkin perempuan gitu, aduh umur 30 tuh kayak gimana ya, rasanya kayak udah tua banget kayak gitu. Tapi ketenangan mental aku dapetnya di umur 30 gitu, karena kayak misalnya aku masih ngalamin, aku ada overweight, aku ada masalah hormon, terus tahun lalu muka aku sempat jerawatan banget, tapi apapun kondisi eksternal aku tidak mempengaruhi self love aku gitu kayak self love-nya tuh ketetapan kepastian justru karena aku mencintai diriku mengasihi diri aku dengan cukup baik aku menjadi lebih berenergi lebih bersemangat untuk memperbaiki hal-hal yang masih perlu diperbaikin gitu jadi itu juga salah satu mitos-mitos Hmm. tentang self love di mana mungkin ada orang-orang mikir kalau udah self love-nya baik tuh kita jadi kayak orangnya tuh nggak mau terima masukan atau kalau self love-nya udah tinggi tuh kayak nggak mau merubah diri padahal justru dengan bekal mencintai dan mengasihi diri kita ingin jadi diri yang the best version of ourselves dong makin kepengen menjadi diri Hmm. kita yang versi terbaiknya gitu. Kalau dari Mahari pernah dengar nggak sejauh ini kayak mitos-mitos seputar self love nih supaya kita bisa luruskan nih di sini kira-kira apa lagi nih yang Mahari pernah dengar? Oke, oke. Banyak banget sih mitos tentang self love. Yang pertama menurut Mm-mm. aku adalah self love itu egois, ya kan? Itu kayak paling sering sih. Self love Tadi itu juga ada yang egois. nulis tuh di kolom komen. Apa tuh nulis Iya, nulis dibilang ini self ya, love tuh dibilang egois. egois. Iya benar. Gimana Karena ya menurut kamu tuh caranya menjelaskannya? mungkin kalau misalnya di masyarakat kita emang kayak masih ada pandangan kayak gitu juga ya. Misalnya ketika ada Mm-mm. seseorang nolak tawaran, nolak ajakan atau nolak ketika diminta bantuan berarti dia egois gitu. Mungkin belum terlalu Mm-mm. paham juga tentang konsep boundaries. Dan kalau misalnya kita udah Mm-mm. paham
Ya mungkin juga itu adalah PR kita ya untuk membantu orang-orang ini juga tersadar gitu kalau ada loh yang namanya batasan individu, dan aku Mm-mm. nih ada diri aku juga loh, bukan cuman bagian dari keluarga ini, bukan cuman bagian Mm-mm. dari komunitas ini, tapi aku sebagai mahari punya Mm-mm. kebutuhan, punya hak dan kewajiban, udah kayak di negara aja ya, yang nggak Mm-mm. selalu harus menuruti orang lain gitu. Dan aku Mm-mm. rasa emang akan jadi challenge ketika lingkungan sekitar kita belum paham tuh sama konsep-konsep Mm-mm. seperti itu. Tapi seenggaknya Mm-mm. dengan kita nunjukin lewat tingkah laku kita aja sih, mungkin kita nggak harus ngasih ceramah webinar tentang self love gitu ya ke mereka, tapi lewat Mm-mm. perilaku kita dan ngelihat bahwa oh kok si Mahari jadi lebih bahagia ya semenjak dia tuh nggak selalu ngeiyain semua ajakan, semenjak dia Wih, tuh bener banget. semenjak dia tuh Ternyata kunci benar-benar kebahagiaan hidup tidak paham. mengiyakan semua orang loh, gitu. Yes. Kayak dibikin proporsi ya. Iya, iya bener banget. Sumpah Mm-mm. ini reminds me sih Kak, dulu banget pas aku SMA, aku punya temen gitu yang Mm-mm. aku selalu dengerin lah curhatan dia. Terus suatu hari Mm-mm. dia tuh ngirimin surat ke aku, ngirimin surat padahal ini Mm. udah zaman 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 lain ya, zaman Digital. lain, belum zaman WhatsApp. Dan di situ Oke. temen aku ngirimin surat dan dia bilang kayak gini, BTW Mahari, gue bakal jauh lebih seneng loh ngeliat lo berdiri kokoh di atas kaki lo sendiri dibandingkan lo terkekeh-kekeh atau terpontang-panting Seok-seok. Heeh. berseok-seok berusaha menyenangkan semua orang lain. Aku disitu kayak Waduh, love wow, banget. Touch ya. touch banget sih. Dan Heeh. ternyata kayak ketika kita mau nyenengin orang di sekitar kita, justru yang kita harus senangin dulu diri kita sendiri, karena lingkungan yang Mm-mm. positif akan senang lihat kita berkembang dengan sendiri juga. Itu yang kayak Betul. Dan ternyata ya. definisi perkembangan diri tiap orang juga beda-beda ya, gitu. Jadi kamu makanya mesti perlu punya definisi kamu sendiri. Nah, yang menariknya nih, hal-hal yang mungkin aku sama Mahari yang belajar psikologi lebih dulu dari teman-teman, dan belajarnya memang secara pendidikan formal, bisa sharing ke teman-teman, di kuliah psikologi ngerasa nggak sih Mahari dari S1 gitu ya, kita tuh sering banget ngebahas soal definisi suatu kata gitu. Makanya nih Yes. kalau orang suka bilang, kamu tuh egois. Nah, sebenarnya jangan cuma berhenti di label. Justru kita mesti ngobrolin, emang definisi egois menurut kamu tuh apa sih? Atau orang tua kita ngatain kita kayak gitu, misalnya, atau teman kita, definisi egois menurut yang kamu pahamin tuh apa gitu. Kalau temennya nggak mau jawab dan makin marah, ngambek, kayak, ya harusnya pikir sendiri dong. Ya udah, berarti itu bukan temen yang cukup sehat, karena temen yang sehat tuh mau diajak diskusi bener-bener gitu kan. Nah, karena jangan-jangan definisi egoisnya itu berbeda di kepala aku sama di kepalanya Mahari, makanya perlu didiskusiin. Kalau perlu kita lihat Google nih, kita googling nih, makna aslinya egois itu apa gitu. Terus yang kedua, setiap orang itu adalah manusia yang sebenarnya punya hak, punya keinginan dia sendiri. Itu yang kayaknya kurang banget di budaya kolektif Indonesia. Iya. Seakan-akan yang bagus itu yang ngikutin pendapat umum kebanyakan orang, mayoritas begitu kita harus ngikut, padahal nggak juga. Tadi kalau mungkin dibikin gambar, mungkin kapan-kapan kita mesti bikin konten gitu ya, kayak gambarnya kayak diagram Venn, bahwa dalam diri kita, kayak aku dalam diri Anas, dalam diri Mahari, ada diri kita yang sebagai as a person, sebagai individu, ada diri kita dengan menjalani peran sebagai psikolog gitu, ada yang menjalani peran sebagai anak perempuan di keluarga kita, ada peran sebagai pasangan, ada peran sebagai anggota komunitas kita. Nah, itu tuh semua harus dipenuhin, nggak bisa kita definisi diri saya adalah saya sebagai anak, ya nggak bisa jadi hari ini dong aku, karena aku nggak menggunakan waktu aku, menjadikan waktu untuk kehidupan profesional aku. Tapi kalau cuma mengutamakan kehidupan profesional, nanti aku juga nggak ada waktu sama pasangan atau keluarga. Nah itu tuh balancing, itu yang kenapa pentingnya juga self love itu tidak akan ada tanpa healthy boundaries gitu. Nah jadi Yes. kalau kita respect, setiap orang boleh punya keputusan dan keinginan dia sendiri, dan kita hargai dia, itu malah kita jadi respect bahwa keputusan dia itu berbeda daripada kita, kebutuhan emosinya dia berbeda daripada kita, dan gak apa-apa. Kalau di apa namanya, di anak-anak remaja ya Mahari ya, itu begitu mereka mulai makin menunjukkan dirinya, itu tuh mereka kalau ditawarin sesuatu sama orang tua suka nolak. Misalnya kalau pandeminya udah lagi aman, udah lebih berkurang, misalnya ditawarin, mau nggak kamu, kita Sabtu sore pergi bareng nih sekeluarga gitu. Terus kalau anaknya ini sebenarnya bertumbuh dengan diri yang sehat, sebenarnya dia ada momen-momen pengen nolak loh. Nggak, aku lagi pengen di rumah. Kalau kita nggak paham, kita pikir ini anak membangkang nih gitu. Tapi kalau kita udah ngerti bahwa
proses perkembangan manusia itu perlu ada waktu dia menolak gitu, dan nggak apa-apa loh di menolak itu. Kita malah senang, oh berarti dia ngerasa secure ya secara emosi sama orang tuanya, jadi dia berani menolak keinginan orang tuanya. Itu kan tinggal dibikin proporsi, misalnya dalam empat kali dalam sebulan gitu. Atau nanti ini ada buka puasa bersama gitu kan. Kapan nih mau buka puasa bareng sama temen yang ini, sama keluarga yang ini, atau kapan mau saya sendiri aja, atau saya lagi malam ini lagi pengen ibadah sendiri gitu. Nah itu tuh kita atur supaya kita tuh menjalani hidup dengan lebih lengkap ya, karena kalau enggak capek banget loh ngasih hidup kita tuh recharge-nya sendiri. Tapi energi kita tuh dihabisin terus sama orang lain. Nah itu yang kayaknya bahkan mungkin secara konsep masih terkesan aneh buat orang-orang yang belum familiar. Jadi you do you aja, lakuin yang paling nyaman buat kamu tuh seperti apa Yes, gitu. yes. Dan Aku termasuk kepikiran Kak. boundaries. Kenapa? Gimana? Iya, dan aku tuh kepikiran ya Kak, kalau misalnya tadi ngomongin tentang kayak mitos-mitos self love ya. Mm-mm. Salah satunya juga tuh adalah kita suka mikir kalau misalnya orang udah self love banget, dia itu udah nggak mencari validasi eksternal. Semua-muanya tuh Mm-mm. dari internal gitu. Dan Iya, dulu aku kayak sempet mata banget air sih. sendiri gitu ya. Iya, iya kayak mata air. Aku sempet banget sih nyangkut di mindset itu. Kayak apalagi Heeh. dengan emansipasi wanita yang independent woman, girl Mm-mm. boss gitu-gitu ya. Kayak seakan-akan Mm-mm. kita tuh harus bisa ngelakuin semua hal sendiri dan kita itu Mm-mm. nggak boleh nih mencari validasi dari orang lain misalnya atau mencari koneksi sih sebenarnya dengan orang lain. Dan di situ kayak ketika kita Mm. ngelakuin itu lama-lama jadi burn out nggak sih? Karena kita yang sebagai manusia Mm-mm. sebenarnya udah otak kita tuh wired untuk mencari connection dengan orang lain, untuk Mm-mm. bersosialisasi itu tiba-tiba kayak semua harus dari diri aku. Semua tuh aku harus bisa Mm-mm. segalanya. Aku tuh berdaya gitu ya. Sampai di titik yang jadi capek sendiri. Dan di situ aku sadar bahwa oh bukan Mm-mm. tentang kita dependent sama semua orang, bukan tentang kita independen 100%, tapi tentang interdependent gitu. Di bidang mana kita Mm-mm. benar-benar bisa sendiri, di bidang mana kita minta tolong, Mm. dan bukan cuma the power of giving to the world, tapi juga also Mm-mm. the power of receiving from other people gitu. Kita harus bisa juga loh Banget untuk receive. Itu yang rasanya begitu. tuh susah banget. Iya, maksudnya pertama tuh kita harus ngerti atau mempelajari dulu secara konsep, makanya kenapa Mhm. bacaan-bacaan tentang hal ini tentu cari dari sumber-sumber terpercaya, itu penting, Ya, karena dari kita paham, abis itu kita mulai coba exercising gitu. Yang cocok, yang pasnya buat aku gimana, menurut aku nih mirip kayak belajar nyetir, harus ada sedikit pemahamannya dulu, terus kita cobain, tapi kita jadi tahu, oh ternyata nggak boleh terlalu neken ya, ternyata nggak boleh terlalu semuanya kita ya, tapi terlalu kita sendirian juga nggak bisa. Nah itu nemuin balancingnya itu adalah part of experiencing life sih gitu. Dan aku sebagai psikolog anak yang banyak bertemu dengan ibu-ibu ya, Mahari, aku ngerasa itu juga mhm. salah satu toxic femininity dan toxic masculinity di Indonesia gitu ya, dimana berpikir kalau menjadi seorang ibu atau seorang ayah gitu, atau seorang laki-laki bertanggung jawab maupun perempuan dewasa bertanggung jawab itu adalah semua harus dikerjain sendiri. Superwoman. Padahal itu makin kita menyayangi diri, salah satu ciri-cirinya nanti kalau kita bahas ciri-ciri orang yang self love kali ya Mahari ya. Ciri-ciri Mhm. orang yang self love itu salah satunya yang kuat itu adalah dia menyadari kapasitas dirinya. Kapasitas diri itu baik dari segi waktu. Misalnya beberapa teman kerja aku yang dia adalah ibu dengan anak, dia akan bilang, sorry ya aku jam 8 itu harus tidurin anakku, jadi kalau kita ada kerjaan atau meeting jangan lebih dari jam 8. Jadi menyadari kapasitas diri dari segi waktu. Yang kedua, kapasitas diri dari segi energi gitu. Aku orangnya nggak bisa suruh bangun pagi-pagi banget nih, jadi aku akan bilang, kalau mau ada meeting aku minimal jam 9 ya, jangan yang terlalu pagi, jam 7 aku masih beler nih, kayak gitu. Terus habis itu misalnya kapasitas diri yang lain tuh dari kemampuan nih. Aku tuh nggak bagus organizing gitu. Aku punya tim yang ngebantu untuk organizing, tapi aku bagusnya di ide-ide. Makanya aku setelah aku dulu udah selama 20 dari umur 20-an tuh udah mencoba nih, masa sih nggak bisa organizing, ternyata udah dicoba-coba emang nggak bisa gitu. Itu bukan my forte. Jadi aku akan mengerjakan bagian yang aku lebih mampu, di bagian lain aku minta tolong orang lain. Dulu Mahari, gara-gara aku people pleaser itu, even aku untuk minta tolong orang tuh susah banget. Kayak pertama, nggak tahu mana yang aku bisa kerjain sendiri, mana yang aku perlu bantuan orang. Jadi mengenali kapasitas diri atau belajar kenal diri, mana yang kita sanggup sendiri, mana yang enggak, tuh udah bagian dari perjalanan journey of self love loh teman-teman. Gitu. Jadi aku dulu sering banget burn out, sering banget sakit karena aku semua mau kerjain sendiri atau bahkan nggak tahu kapan istirahat.
Apalagi aku besar di budaya di keluargaku, terutama keluarga inti aku yang kayaknya kalau istirahat tuh kayaknya hal buruk gitu. Harusnya tuh orang harus selalu hustle culture terus, harus orang tuh selalu sibuk. Jadi aku bahkan ketika diri aku capek, aku ngerasa bersalah dan malah marahin diri aku. Kayak kenapa sih capek? Harusnya tuh bisa dikerjain terus dong gitu. Kayak itu parah banget nih dulu self sabotage-nya gitu. Jadi mengenali kapasitas diri itu bagian dari kita self love dan mulai tahu kapan perlu minta bantuan orang. Lalu yang kedua, nih tadinya aja nih dari yang nggak biasa untuk minta bantuan dan boleh minta bantuan tuh kayak deg-degan banget loh, kayak bilang sorry boleh nggak yang ini aku dibantuin, atau kadang-kadang udah lewat dulu baru kayak kayaknya ini aku bisa dibantuin deh gitu. Jadi apalagi hidup di dunia dewasa ya, kalau mungkin dulu waktu kuliah atau waktu masih sekolah emang ada hal yang harus kita kerjain sendiri ya hari dari awal sampai akhir, tapi di dunia kerja makin besar suatu pekerjaan itu makin banyak division of labor-nya, makin banyak pembagian kerjanya. Jadi itu yang perlu dilakukan. Bahkan aku setelah aku menikah gitu, aku menyadari kalau aku mau tetap berkarya dan berkeluarga, aku butuh support system nih. Jadi ada orang yang datang untuk bantu beresin rumah. Karena kalau waktunya aku pakai buat beresin rumah, aku nggak ada waktu buat ngerjain kerjaan-kerjaan. Jadi kayak, ya nggak apa-apa, aku punya rumah, ibu rumah tangga yang aku butuh bantuan sesekali gitu. Sehari-hari lain aku kerjain sendiri, atau bahkan mungkin masak, kadang aku beli makanan setengah jadi supaya aku ada waktu gitu. Jadi kalau kita semuanya pengen ngerjain semua sendiri perfect banget, wah nyerah Duh, sih, itu pasti kesehatan mental bakal burn out. Kamu ada tambahan atau tanggapan nggak? iya banget sih. Itu tekanan untuk menjadi ibu atau bahkan ibu rumah tangga yang serba bisa tuh, aduh itu kayaknya hal paling paling aku nggak tega gitu kalau dengerin ibu-ibu yang dibilang Iya, dan itu superwoman sering ini. banget dipakai di marketing strategi kan. Iya, Kalau ini adalah ibu yang serba bisa, dia bisa mengurus anak tapi juga mengurus usaha, mengurus karir. Ya siapa yang bisa, capek saya kayak gitu. nggak worth it ya, nggak worth it. Tapi ya Nggak lagi-lagi worth mungkin it. itu bergantung kesadaran masing-masing sampai di titik self Mm-mm. love yang mana. Aku pengen nambahin sih Kak, gara-gara Kakak cerita Mm-mm. tentang itu. Ini kayak dua sisi koin yang sama, dua sisi berbeda dari koin yang sama gitu. Kalau misalnya Kakak dulu kalau Mm-mm. istirahat tuh merasa bersalah, aku tuh malah di Mm-mm. keluarga aku itu saking people pleaser ya kali ya, jadinya Mm-mm. nggak terlalu ambisius gitu, nggak terlalu mau Mm-mm. mendorong saya kayak udah nggak apa-apa, nggak usah ranking satu, nggak apa-apa kok, apa kayak nggak usah Mm-mm. di depan orang lain gitu, karena Mm-mm. nggak enak kayak nanti Mm-mm. kalau kita lebih baik daripada orang lain nanti kita jadi sombong, udah nggak apa-apa, kayak kita ngalah aja sampai Mm-mm. segitunya loh gitu. Sampai akhirnya aku pun jadi Mm-mm. nggak terlalu berambisi nih dalam kehidupan aku, rasanya waktu itu kayak ya udahlah aku Mm-mm. kayak gini-gini aja gitu, nggak harus kok aku jadi orang yang sukses menurut definisi aku, ya udah aja aku ngalah aja gitu. Dan akhirnya sampai misalnya Mm-mm. buat belajar itu kayak jadi self sabotage, kayak ya udah nggak usah, nggak apa-apa, nggak harus kok nilainya bagus banget segala macem gitu-gitu. Sampai akhirnya jadinya aku sadar kayak, oh tapi kan sebenarnya aku berhak ya, kalau aku pengen ranking satu terus Mm-mm. aku kerja keras untuk mimpi itu, Mm-mm. kan aku berhak ya untuk ada di situ. Aku nggak harus Mm-mm. jadi nggak enakan sama yang akhirnya tergeser jadi ranking 2 kan gitu. Sampai di titik itu Mm-mm. loh nggak enakannya gitu. Dan Mm. akhirnya sadar kalau self love itu juga selain berarti bahwa kita perlu istirahat, tapi itu juga berarti bahwa mimpi kita itu layak loh untuk kita Diperjuangkan. dedikasikan, diperjuangkan gitu, Iya, dikasih waktu, dikasih betul. energi. Jadi kayak bisa dua dua perilaku Sisi ya. yang berbeda, padahal sama-sama Heeh. self love karena emang benar-benar bergantung Iya. kebutuhan kita sendiri. Iya, makanya dalam perspektif kesehatan mental ternyata tuh penting banget ada di titik tengah sih, dan tengahnya tiap orang itu juga berbeda-beda gitu. Kita belum pernah ngobrol sampai sedalam ini dan gak janjian, tapi teman-teman jadi dapat perspektif yang berbeda ya Mahari ya. Kalau tadi Mahari dari keluarga yang people pleaser sampai kayaknya nggak usah ngoyo buat mencapai Iya. cita-cita. Kalau aku tuh terlalu harus mencapai posisi ranking tertentu atau cita-cita, tapi itu juga terlalu lah. Jadi mirip kayak lagu dangdut Roma Irama ya, segala sesuatu yang terlalu itu tuh nggak baik gitu. Jadi kita mau belajar yang sedang-sedang saja nih, yang di tengah-tengah, tapi tengah-tengah versi tiap orang, bahwa aku perlu atau kita layak mengejar mimpi kita, tapi kita butuh istirahat. Kita butuh waktu Mhm. recharge sama diri kita sendiri, tapi kita juga butuh waktu bersosialisasi sama orang-orang terdekat yang aman buat kita gitu kan. Nah, jadi akhirnya hidup tuh jadinya balance gitu. Dan kalau bicara soal feminine masculine energy dalam diri tuh jadinya semuanya terfasilitasi. Jadi kita nggak terlalu mentok ke satu hal.
gitu. Nah, mungkin Bukan being Mahari, tapi doing juga. kenapa? Tadi Kalau apa? feminin kan being ya, kita tuh kayak Being, menjadi apa, kalau receiving, misalnya masuk nerima. doing, Mm-mm. dua-duanya. Iya, gitu. Dan kenapa tadi aku kasih teasernya ini, bahwa kalau kita makin punya self love yang makin bagus ke diri kita, Mahari, ini tuh membantu kita dalam relationship, apalagi mungkin buat Yes. romantic relationship. Nah, kamu sendiri ada pengalaman atau cerita yang berkenan dibagikan di forum publik seperti ini? Oke, oke. Boleh. Kalau misalnya menurutku ya, especially di zaman-zaman bener-bener masih people pleaser mentok gitu ya, mentok nih. Mm-mm. Itu sebenarnya kan kita insecure ya gitu. Kita tuh sebenarnya Mm-mm. ngerasa kayak kita tuh di bawah orang lain gitu. Banyak banget insecurity yang aku punya gitu. Aku tuh ngelihat ke diri sendiri kalau ngaca tuh yang aku lihat yang kurang-kurangnya gitu. Oh ya, makanya Mm-mm. orang lain harus lebih dulu dibandingkan aku karena mereka lebih oke, mereka lebih pinter, mereka Mm. lebih cantik, segala macem lah gitu. Itu pokoknya Mm-mm. mereka ada di atas aku. Dan di situ jadinya kalau misalnya masuk ke dalam relationship itu tuh selalu ada kayak suara yang berisik banget di kepala gitu ya. Mm-mm. Bilang kayak, Mahari, lo kan penuh kekurangan. Masa sih ini Mm. orang mau sama lo? Yakin? Dia Sama, pasti aku bakal juga ada tinggalin. kayak gitu dulu. Kayak kalau misalnya orang ini dekat sama cewek lain, kita cewek ini yang kita lihat kelebihannya doang. Kita Iya, mainin kelebihan dia ngelihat sama orang kekurangan kelebihannya, ngelihat kita. diri kekurangannya, gimana nggak makin Iya, ngedrop ya mental health-nya. dan ngerasa kayak logikanya tuh kayaknya udah bener banget dan simple banget bahwa kalau ada orang punya kelebihan yang kita nggak punya, pasti orang akan ninggalin kita demi orang itu. Kayak, oh itu udah pasti gitu. Kalau di otak rasanya kayak gitu Aduh ya. sedih banget. Sehingga akhirnya sehingga akhirnya jadi muncul trait-trait yang toxic gitu ya. Jadi mungkin posesif atau kayak apa-apa mau cepet-cepet diakhiri hubungannya gitu. Atau misalnya jadi nggak mau punya relationship sama sekali karena ngerasa buat apa toh semua orang akan meninggalkan aku untuk orang yang lebih baik dibandingkan aku. Dan aduh ngomonginnya sekarang tuh kayak sedih banget sih Hmm. gitu. Tapi itu perjalanan yang Mm-mm. membawa aku sampai ada di sini juga gitu. Betul, celebrate the journey ya, bukan cuma proses, bukan hasil akhir, tapi celebrate the journey. Yes, behind the Nah, scenes-nya harus dikasih tahu juga. betul. Soalnya nggak ada orang yang I woke up like this itu, nggak ada yang tiba-tiba self love aku udah 8 dari 10 ya, nggak ada perjalanannya. Nah, aku juga pengen sharing kalau dengan dulu yang self love-nya masih rendah, aku juga suka insecure banget. Walaupun tadi kelihatannya tuh kayaknya punya ambisi, kayaknya pengen tahu Ya. apa yang dimau dari segi Girl mimpi dan boss. cita-cita, tapi dari segi relationship itu kayak gini, ada nggak ya yang mau sama aku gitu, kayak Hmm. terus kalau udah dia mau, nanti dia bakal ninggalin nggak ya, kayak gitu loh. Dan selalu berpikir itu karena harus ada syarat-syarat tertentu untuk merasa dicintai dan berharga gitu. Yang Yes. kalau aku bisa Yes. bahas dari segi parenting dan psikologi anaknya, kemungkinan karena orang tua kita suka ngomong gini, kamu kalau nggak pinter, mama nggak suka ya. Kamu kalau makannya nggak bagus. Jadi ada dari kecil tuh ada message-message secara alam bawah sadar bahwa lu tuh ada syarat untuk dicintai gitu. Padahal tugasnya orang tua mencintai anak tanpa syarat, bahwa kamu nggak bisa belajar, mama tetap sayang. Kamu suka belajar, mama tetap sayang. Nah itu kepastian bahwa rasa sayang, cinta orang yang dekat sama kita tuh ketetapan gitu. Makanya kan kalau di janji pernikahan tuh kan adalah saya akan mengasihi kamu dalam waktu untung dan malang, sehat dan sakit. Nggak ada sih sayang kamu cuman kalau kamu sehat ya. Kan gitu. Jadi unconditional love itu tuh bener-bener harus dipraktekin gitu. Nah, jadi dengan aku lebih self love, kayak di titik tengah aja ya, Mbak. Udah bisa gini, nggak apa-apa. Anas itu ada hal-hal yang kurang, tapi kamu berharga. Ya udah bisa gitu tuh ngomong ke diri sendiri tuh. Makanya self love ini juga terkait nanti kalau kita bahas tips-tipsnya buat aku pribadi yang works adalah dengan kata-kata. Mungkin terkait juga language of love ya, bahasa kasih kita tuh apa. Jadi kalau aku ngerasanya tuh sangat ngerasa dicintai dengan kata-kata, kata-kata itu yang aku berikan dulu ke diriku nih sebelum berharap ada orang lain yang ngomongin kalimat-kalimat itu ke aku. Jadi aku udah bisa ngerasa nggak apa-apa Nas kalau ada orang yang lebih ini lebih itu dari kamu, tapi kamu tetap berharga kok, dan di titik ini pun kamu udah perlu mensyukuri diri kamu kayak gitu. Nah dari mulai udah bisa kayak di tengah-tengah kayak gitu Mahari, aku tuh udah lagi bisa nggak ada ketakutan bahwa pasanganku akan ninggalin aku. Bahkan aku gini, kalau yang ini bukan jodoh aku yakin Tuhan akan ngasih aku orang yang juga bisa menghargai aku. Udah kayak gitu tuh. Kalau dulu gini, aku kayaknya kalau udah nggak sama dia, aku nggak akan punya pasangan lagi deh. Soalnya siapa sih yang mau sama aku? Kayaknya dia doang yang paling ngerti aku. Udah kayak hopeless banget gitu. Kalau sekarang dia ada, aku utuh Legowo. dan bahagia.
dia nggak ada pun aku tetap utuh dan bahagia. Makanya udah jadi ketetapan tuh cinta ke diri sendiri itu. Jadi akhirnya menjalani hidup jadi berkurang ya kecemasan, ketakutannya jadi lebih tenang yang dari dalam. Enak banget sih itu. Dan mungkin aku pengen Mm-mm. nambahin nih Kak, Boleh, kalau boleh. tadi kita ngomongin tentang mungkin baru di mengawali relationship ya, atau ketika Mm-mm. relationship itu ada, kita jadi kayak lebih insecure-nya tuh jadi lebih banyak gitu ya. Jadi Mm-mm. double gara-gara di dalam Mm-mm. relasi gitu. Ada orang lain juga yang Mm-mm. jadinya kita insecurein juga hubungannya. Itu Mm-mm. adalah sebenarnya jadinya kalau misalnya kita ketemu pasangan yang mungkin match, seakan-akan match sama kita ya, dan kita ngerasa akhirnya dulu aku nggak ada yang sayang sama aku, akhirnya ada yang sayang nih sama aku, Mm-mm. satu orang gitu ya, Mm-mm. itu kita jadi mungkin susah banget untuk ngelepasin meskipun dia udah Mm. menunjukkan banyak red flags gitu, karena Iya, kita posesif ya. nggak akan ada lagi loh yang sayang sama aku, jadi aku nggak Mm-mm. bisa nih ngelepasin dia meskipun dia mukulin aku, meskipun dia Mm-mm. ngatain aku. Jadinya sesusah itu karena kita ngerasa ya kita tuh emang keset gitu ya, kita diinjek-injek Mm-mm. wajar. Dan kalau Mm-mm. misalnya dia udah nggak pakai kita sebagai keset lagi, ntar nggak ada yang pakai kita lagi, aduh aku nggak bisa deh kalau Mm-mm. sendiri gitu. Jadi itu self love yang lain juga tuh yang penting supaya Mm-mm. kita bisa berani enough untuk kayak Kak Anas memutuskan kalau ternyata nih orang jahat, nih orang nyelingkuhin gue, I'm gonna be fine gitu ya. Kayak ya gue Iya, bakal sedih, bakal breakdown, tapi habis itu ya udah gitu. Aku mahari yang utuh loh gitu. Dan aku nggak betul. perlu dia untuk ada di hidup aku selamanya. Dan aku rasa Mm-mm. bahkan di hubungan sehat pun yang kita Mm-mm. nikah gitu ya, kan Iya, sebenarnya kita juga meninggalnya akan di waktu yang berbeda ya. Kayak betul. nanti kita akan Datang di ada di hidup masa, ini sendiri-sendiri, meninggal juga iya. sendiri-sendiri. Jadi ya emang harus biasa nyaman sama kesendirian gitu. Iya, karena ya Heeh. kalau misalnya kita udah terlalu dependen juga, nggak self love sama diri sendiri, pas pasangan kita nanti udah nggak ada, terus Mm-mm. kita mau gimana gitu. Betul. Wah, bagus banget Mahari, visioner ke depan. Aku juga mau apa? Aku pengen cross check ke Mahari, bener nggak sih kalau psikolog-psikolog klinis dewasa, misalnya konselingin orang-orang dewasa gitu yang ada terjebak dalam hubungan toksik, pasti kan nggak awal-awal langsung kayak itu hubungan kamu toksik, kamu putusin dia gitu kan nggak gitu, tapi meningkatkan kemampuannya orang melihat keberhargaan dirinya. Sehingga Yes. kalau dia udah di tempat yang lebih berharga, dia akan ngerasa ini nggak worth it nih hubungan yang kayak gini, gitu nggak sih? Banget, 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 banget. Mm-mm. Nggak mungkin kalau dikasih tahu tuh kayak gimana ya? Ya Orang kayak lagi kita sakau dikasih tahu, dengan kita cinta dikasih tahu ya, sama dengan orang lain cinta cara buta. berenang. Kita dikasih tahu sama orang lain cara Heeh. berenang. Kayak ya pas kita masuk ke kolam renang kita tetap nggak bisa berenang gitu. Harus bisa Iya, ngerasain sendiri. Oh kayak gini ya. bener. Heeh. Oke. Nah, ini di tempat aku nih agak mati ininya apa Chatnya nama-nama ya. orang yang masuk. Ada di tempat kamu nggak ada pertanyaan nggak? Ada. Sebentar Oke, nih. boleh dibacain Uh, sebelum kita oh nih masuk dia. ke tips-tips untuk self love. Kalau ada pihak keluarga yang toksik dan kita udah berusaha untuk to the point dan kita masih Mm-mm. salah di mata mereka, tapi kok nggak bisa dibaca lanjutannya? Oh, ini Mm-mm. ada. Nih. Kalau ada pihak keluarga yang toksik dan kita udah berusaha untuk to the point dan kita masih salah di mata mereka, kita sampai depresi dan sedih, apakah kita Mm. self love yang baik demi mental health kita untuk completely cut all of the family members who is toxic? Ini kayaknya Kak Anas nih yang bisa menjawab ini dan berani. Ya, ini ada jawaban pendek, ada jawaban panjang. Jawaban pendek, karena juga siapa anggota keluarganya ini penting, ini kan kayak percaturan nih ya. Apa namanya, menurut aku yang akan paling membantu kamu adalah kamu konseling ke profesional, ke psikolog atau konselor yang memahami soal relasi, terutama relasi dalam keluarga, karena ini tuh serius banget masalahnya gitu. Justru karena ini orang dekat dengan kita kan, apa yang terjadi sama mereka dan kita itu bisa menyakiti kita banget gitu. Nah, jawaban yang bisa cukup umum dari informasi yang sedikit yang bisa aku tahu dari apa yang dituliskan, itu yang pertama, kalau kita sampai masih ngalamin depresi, akibat ada anggota keluarga yang toksik, seperti dulu aku pernah ngalamin kayak gitu juga, sebenarnya di saat itu kita belum bagus healthy boundaries-nya. Secara sadar atau tidak sadar, secara unconscious gitu, kita masih meletakkan keberhargaan diri kita sama apa katanya dia. Jadi begitu dia nggak suka sama kita, udah hancur nih, kita nggak punya bemper lagi nih rasanya. Nah itu juga kenapa butuh dibantu profesional di bidang kesehatan mental, karena dia akan ngebantu kamu untuk relearning and unlearn konsep-konsep diri yang lebih sehat gitu, bahwa
saya tetap manusia berharga walaupun ibu saya nggak suka sama saya untuk hal tertentu. Kan manusia tuh suka nggak suka juga spesifik ya. Nggak mungkin kita nggak disuka di satu keseluruhan gitu. Apalagi kalau itu anggota keluarga. Pasti ada area-area tertentu yang tidak disukai, ada area-area yang disukai gitu. Terus abis itu juga kalau belajar healthy boundaries itu nanti pilihannya nggak ekstrim hitam putih ya Mahari ya. Nggak ekstrim, oh kalau keluarga ini toksik berarti saya tidak boleh berhubungan sama sekali. Nggak ada yang ekstrim kayak gitu. Jadi ilmu psikologi yang sehat tidak pernah ekstrim. Everything always in moderation. Bahwa bahkan di momen-momen dulu kayaknya hubungan aku tuh nggak baik sama keluarga aku bilang gini, oke, aku mau ketemu sama kalian tapi 2 jam aja ya, abis itu aku pulang. Karena kalau nginep atau bersama lebih dari 3 hari bisa berantem. Jadi gitu loh, tetap. Jadi healthy boundaries itu sejatinya ngebantu kita bisa berelasi dengan diri kita secara sehat dan tetap menjaga hubungan baik dengan orang-orang yang relasinya harus kita investasiin, harus kita pelihara dan maintain gitu. Jadi itu yang akan dialamin. Atau misalnya gini, sekarang udah tahu nih di keluarga, karena mungkin kita udah 6 tahun ini udah memproses ya, kayak misalnya gini, oh ngobrol ini kita masih asik nih, tapi kalau ngobrol ke topik yang ini kayaknya jangan deh, ini men-trigger nggak nyaman gitu. Jadi kayak jadi wasit gitu, kayak di sepak bola tuh ada wasitnya gitu. Dalam otak kita kayak yang ini aku nyaman, yang begini aku nggak nyaman. Kebayang ya, kalau mode ini udah di dalam diri kita, dalam berelasi sama orang lain atau pasangan pun kita juga punya rambu-rambu. Oh ya, kalau aku diginiin sama pasangan aku nyaman, tapi yang diginiin aku nggak nyaman, aku nggak oke gitu. Bahkan dalam hubungan yang udah cukup sehat pun, atau misalnya udah di jenjang kayak aku nih udah mengalami pernikahan, ada hal-hal yang aku sangat nyaman banget sama pasangan aku, tapi ada hal yang aku harus ngomong, sorry ya kalau yang ngebahas itu aku nggak nyaman. Dan itulah definisi self-love dimana kita ngerasa cukup secure untuk ngasih tahu rambu-rambu kita. Karena orang itu gak ada yang pernah bener-bener 100% tahu apa isi otak kita. Bahkan kita aja sama diri kita suka gini, kenapa dulu 2 minggu lalu gue kayak gitu ya? Gitu kan? Aduh, Kita kok aja cringe suka, banget ngeliat waktu itu. kita aja suka bingung sama diri kita sendiri, gimana orang lain. Makanya kok mengkomunikasikan diri kita ke orang lain, kebutuhan kita, mana yang nyaman dan tidak nyaman, itu jadi penting banget dalam relasi antar manusia. Kalau kamu percaya ini relasi antar manusia, 80% tuh isinya percakapan-percakapan dan pembicaraan. Jadi aku juga suka sedih nih Mahari kalau dapat DM atau komen kayak pasanganku tuh nggak bisa diajak ngomong. Nah, kalau ini belum menikah, coba dipikirin baik-baik. Apakah kamu mau hidup sama orang kayak gini? Dan tapi kalau udah menikah, mesti cari cara juga. Karena masa kamu mau menghabiskan 50 tahun hidup kamu ke depan sama orang yang kayak tembok gitu. Mendingan beli tembok beneran gitu kan. Mahari ada mau ditambahin? Benar-benar. Iya sih, dan menurut aku ya Kak, sebenarnya ketika udah di dalam hubungan ataupun keluarga yang segitu toksiknya ya, sampai kita udah benar-benar ngerasain dampaknya, itu kan sebenarnya kita tuh sekarang merasa pastinya kita sedang dalam perspektif korban gitu. Yang mungkin emang bener gitu, kita emang korban dari relasi yang gak sehat di keluarga ini. Tapi dengan healthy boundaries, dengan kita menyadari bahwa, oh ternyata ini udah gak sehat nih buat aku. Oh ternyata aku udah gak boleh nih kayak gini. Oh aku harus ngasih tahu nih kalau misalnya aku udah gak bisa kalau digini-giniin segala macem. Itu tuh kita akan memberdayakan diri kita gitu. Oh aku tuh bisa loh, gak cuma jadi korban. Aku ternyata ada loh, misalnya bagian dari diri aku yang bisa mengekspresikan diri aku, dan akhirnya orang lain juga jadi ngerti, oh ternyata si Mahari itu bukan anak kecil yang lemah ya, tapi dia punya kekuatan untuk ngomongin itu. Yang kekuatannya ini juga kita dapetinnya susah ya, untuk banyak orang kita perlu konsul untuk dapat rasa berdaya mengekspresikan diri kita. Dan sebelum akhirnya kita bangkit dari perspektif korban itu, menurutku wajar banget kalau kita marah banget gitu, kayak kenapa aku harus ada di keluarga ini, kenapa Tuhan jahat banget sama aku, kenapa aku nggak dikasih keluarga lain yang happy banget tuh hanya di Instagram gitu. Dan menurutku itu salah satu kepahitan yang paling yang paling membuat kita bijaksana sih, ketika kita terima bahwa mungkin alasan kenapa kenapa proses orang itu tua kita ada, tuh nggak sehat relasinya gitu segala macam, ya kenapa proses itu ada, itu ya itu mungkin emang bukan salah kita, tapi itu tanggung jawab kita loh sekarang untuk membenarkan itu, untuk membuat kita menjadi orang yang lebih baik dan memutus rantai itu. Dan aku rasa once kita punya achievement itu, kita udah nggak akan lagi sih nyalahin lagi, karena kita jadi sadar, wow, ternyata dari situ aku bisa berkembang sampai di sini, dan akhirnya nanti anak-anak aku nggak harus ngerasain yang aku rasain. Dan menurut aku itu indah banget prosesnya. Meskipun di dalamnya berdarah-darah juga ya Kak.
Iya, tapi kalau dibantu profesional biasanya tuh tingkat frustasinya tuh terkontrol gitu. Kayak kita belajar berenang atau diving, nggak akan dibawa ke tempat yang kita belum sanggup banget. Bener. Kalau kita belum sanggup di 50 meter, pasti kita latihannya di 5-10 meter. Makanya butuh dibantu profesional yang kredibel juga Yes. semuanya tuh safe. Jadi nggak kayak kita apa workout sama personal trainer lah dilatih, tapi nggak yang sampai frustasi banget, cuman setingkat lebih tinggi Iya. dari yang kita nggak bisa sekarang. Nah, bener Bener. banget Belajar tadi, nyetir Hari. tapi nggak sampai nabrak gitu ya, Kak. Iya, benar-benar. Bagus banget tadi Mahari udah menyampaikan apa sih panoramic view-nya ya, apa sih yang bisa kita alamin ketika kita memproses si self love-nya ini. Jadi kalau dari perspektif kesehatan mental, ketika kenapa kamu ada momen-momen marah, ada di keluarga seperti ini, atau ketemu pasangan yang pernah kayak gitu, yang membuat kamu jadi ngerasa diri nggak berharga, itu izinkan diri untuk mengalami nanti proses grieving, berduka. Dan dalam proses berduka tuh ada 5 tahap. Salah satunya itu tahap-tahap awal tuh adalah ngerasa marah. Nanti ada sedihnya, baru nanti kita bisa bargaining. Oke, kalau gue datang dari keluarga kayak gini, kalau gue nggak pernah dapet seumur hidup pengalaman self-love yang sehat, aku harus gimana? Nah, momen itu tuh momen-momen menuju healing tuh. Karena kita mulai cari Yes. bantuan atau belajar. Jadi, enjoy your journey and trust the process. Nah, aku pengen kita sharing juga sebelum nanti kita menuju Mhm. akhir tuh, tips-tips self love versi Mahari dan versi Anas. Kalau dari Mahari apa sih tips yang bisa dipraktekkan teman-teman nih abis selesai live Instagram ini, mungkin di weekend ini atau di minggu-minggu yang akan datang? Kira-kira hal-hal apa sih Mahari yang bisa membantu mereka lebih self love atau empowering diri seperti yang tadi kamu bilang? Yes. Oke, mungkin kalau dari aku mau ngasih 2 tips yang simple dan praktis Mm-mm. banget gitu. Ini hal yang praktis dan tentunya kalau aku boleh ngasih tips yang nggak sepraktis dan semudah dilakukan, aku mau ngasih tips untuk udah pergi ke psikolog aja gitu ya, biar kita Mm-mm. benar-benar dapat yang personalized ke yang kita butuhkan. Cuma kalau Mm-mm. ini di live, 2 yang praktis dan mungkin bisa untuk general. Yang pertama adalah coba deh belajar the power of receiving. Coba Mm. deh belajar sesederhana setiap kali kita dipuji itu bukan bilang kayak oh baju aku enggak kok ini diskon belinya, oh kue ini enak, oh enggak kok gampang bikinnya gitu, oh tadi presentasi aku bagus, oh itu soalnya aku diajarin sama teman aku gitu. Kayak enggak usah kayak gitu, sesederhana bilang makasih ya gitu, meskipun Mm-mm. hati kita ngerasa kayak oh Nggak kita nggak layak. layak dapat pujian Mm-mm. itu, tapi udah mulai dari mulut kita sendiri stop untuk dengan sejuta alasan kenapa kita nggak berharga dan mulai bilang terima kasih. Mhm. Pelan-pelan dari situ dengan kita mau mendengarkan apa kata orang lain, kita tuh kayak otak kita mulai rewired gitu. Oh, ternyata menurut orang lain tadi aku bagus ya. Oh, ternyata ada ya perspektif itu ya. Dan Mm-mm. pelan-pelan kita jadi bisa nerima juga kalau jangan-jangan aku emang ada ya sisi positifnya. Mm-mm. Jangan-jangan aku emang ada beberapa kemampuan yang aku bisa gitu. Dan itulah menurut aku salah satu proses yang kalau dilakuin selama 1 bulan aja langsung Mm-mm. terasa gitu. Ketika kita dipuji orang kita bilang makasih gitu, Mm-mm. instead of all of this alasan-alasan lainnya. Dan yang Iya. kedua, aku bakal bilang selain the power of receiving adalah untuk stop terburu-buru dalam kehidupan gitu ya. Apa-apa tuh buru-buru, bangun pagi buru-buru ke depan Zoom, dari Zoom buru-buru mau scrolling Instagram, abis itu buru-buru lagi mau masak mau apa. Coba deh untuk kalau emang perlu ya bangun sedikit lebih pagi atau tidur ya mungkin sedikit lebih malam untuk bisa dapetin waktu dimana kita nggak buru-buru, dimana kita mindful gitu ya, benar-benar sadar sama apa yang kita lakuin. Karena ketika kita sadar, itu tuh tiba-tiba ngelihat pohon di luar kayak, bagus ya daunnya gitu. Lucu banget burungnya. Udah lama nih nggak pernah lihat burung gitu. Atau hari ini langitnya bagus banget ya. Dan pelan-pelan kita jadi lebih punya waktu dan tenaga dan kapasitas untuk melihat hal-hal positif di kehidupan kita. Dan Hmm. akhirnya refleksi di dalam diri kita lagi gitu. Itu Mm-mm. sih yang menurut aku paling praktis gitu yang bisa Iya, dilakuin mulai dari hari mindfulness in ini. small things and jeda ya atau pause ya. Yes, yes banget Ya, banget. aku suka banget dan setuju banget sama apa tips Mahari tentang kalau ada orang yang memuji atau apresiasi sekecil apapun tuh diterima kasihin. Tapi aku akan kasih tahu juga side effect-nya karena emosi itu tersimpan di tubuh nih teman-teman. Hmm, Makanya berdoa doang tuh nggak bisa ngebikin emosi-emosi ini hilang karena kita mungkin dulu kebiasaan dikritik dan nggak ngerasa nggak layak buat dipuji. Begitu dapat pujian, sebenarnya yang susah buat kita adalah ada sensasi tubuh yang hmm, nggak nyaman, bener nggak sih? Kayak ya, cringe. Nah, itu harus kita sadari bahwa, oh ya kata Kak Anas, emosi yang gak nyaman tuh kesimpan di tubuh. Jadi begitu ada orang yang memuji ke kita, selain di kepala bilang, ah lu kan gak layak dipuji kayak gitu, kan lu masih kurang A, B, C, D, tapi ada sensasi cringe-nya ini.
Makanya perlu yang ditambahin menurut aku tips yang berikutnya yang aku bisa kasih adalah latihan tarik nafas. Begitu dapat hal sesuatu yang badannya bereaksi karena itu emosi tersimpan di tubuh, tarik nafas yang dalam dulu, hembusin perlahan, terus bilang makasih ya, gitu. Sehingga tubuh kamu tuh nggak terlalu kayak ngeluarin respon-respon yang aneh banget nih, soalnya tubuh kita itu selalu merespon sesuatu yang familiar, dan dia akan bereaksi terhadap yang tidak familiar. Kebayang kalau kita yang familiar adalah dikritik terus-menerus, dikritik abis-abisan, dapat pujian, itu otak kita bilang gini, abort the mission, ini nggak familiar. Bohong itu bohong. Iya, gitu. Jadi, padahal ini dia bakalan bisa kasih distorsi persepsi sih. Jadi, tarik nafas udah paling bener. Terus abis itu lebih lega, baru kita terima kasih. Lalu bilang sama diri, tahu self-talk bahwa it's okay kalau hari ini rasanya masih nggak nyaman menerima pujian atau apresiasi, karena seumur hidup kita jarang ngalamin ya, Mas, gitu. Jadi ngomong gitu ke diri sendiri. Sehingga lama-lama dia kayak soothing, pelan-pelan, dan akhirnya satu hari ada momen di mana bisa gini. Kalau sebulan dilakuin terus tuh kayak Mahari bilang adalah kayak gini. Iya, kayaknya aku layak deh dapat penghargaan kayak segini. Kayaknya aku layak dapat apresiasi ini, gitu. Jadi itu bayangin kalau kita dalam internal diri kita udah bisa ngerasa layak, kebayang standar relasi kita langsung meningkat karena aku hanya akan bersama orang yang menganggap aku layak sebagai manusia berharga dan menganggap aku ini manusia yang udah utuh dan lengkap gitu. Mantep banget, Kak. Ada lagi nggak pertanyaan sebelum nanti kita menjelang akhir? Pertanyaannya adalah banyak sih sebenarnya. Ini ada mungkin ini kali ya terakhir nih. Ciri-ciri orang yang udah self love gitu. Mungkin kalau tadi kata Kak Anas standar kita tiba-tiba berubah, mungkin berubahnya kayak gimana? Mungkin maksud pertanyaannya. Iya, jadi pertama ciri-ciri orang yang self-love, tadi aku udah sebutin bahwa kita ternyata mulai menyadari kapasitas diri kita. Karena segala sesuatu di dunia ini tuh selalu ada batasannya. Nggak pernah kita ngasih sumber daya alam aja habis di Indonesia nih, karena dipakainya tidak dengan mindful ya. Apalagi diri kita gitu. Jadi selalu ada batasannya, baik batasan yang harian, maksudnya energi kita tuh terbatas, kita tidak bisa menjadi Superman and Superwoman setiap hari. Dalam per minggu, per bulan tuh ada batasan. Kemampuan kita atau apa ya, expertise kita juga ada batasannya gitu. Kalau kamu tanya aku cara masang lampu, aku nggak ngerti kayak gitu. Jadi semua orang tuh ada batasannya, dan lakukan di area yang kalau kamu ngerasa kamu bagusnya di bidang itu, lakuin terus-menerus, karena kan otak kita nih kayak otot, jadi makin lama kita akan makin jago. Tapi kalaupun ada hal-hal yang aku tuh nggak dari awal bisa ngobrol nyantai di live Instagram seperti ini, aku kadang dulu suka ngomongnya tuh kayak agak gagap, terbata-bata, terlalu cepet. Tapi kayak, oh ini kayaknya perlu dilatih deh, ini worth it untuk dilatih, lalu kita perlu ada growth mindset nih. Jadi ciri-ciri orang yang self-love kedua adalah pertama menyadari batasan, menyadari kapasitas, tapi juga punya growth mindset dalam berbagai hal dalam hidupnya. Supaya tahu bahwa kita ini selalu adalah a work in progress. Hidup kita ini akan terus koma, teman-teman. Sampai titik hidup kita tuh, titik akhir kita adalah pada saat kita menghembuskan nafas terakhir di dunia ini. Tapi sampai sebelum titik ujung itu, hidup kita akan selalu a work in progress. Dalam arti kita bisa terus-menerus memproses diri kita, jadi makin baik, dan makin baik lagi. Terus yang ketiga, ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan secara sadar, yang aku bilang namanya itu self-care. Jadi, self-love itu harus ditunjang dengan self-care. Self-care itu adalah ngelakuin hal-hal yang secara sadar, 5-10 menit sehari, bisa pagi, 5-10 menit di malam hari, atau kalau kamu punya waktu luang tuh 20-30 menit per hari, untuk membantu kamu bisa connect sama diri. Nah, connect sama diri untuk self-care tuh apa sih? Macam-macam. Ada yang aku connect sama diri tuh self-care dengan relaksasi, meditasi, pakai aplikasi Insight Timer, aplikasi guided relaxation di YouTube, atau aku connect sama diri dengan berolahraga, stretching, jalan kaki sendirian, dengerin musik. Ada yang orang connect sama diri dengan menggambar, doing artwork, atau journaling. Ada yang connect diri juga dengan sesi-sesi dengan psikolog atau konselor. Ada yang dia connect dengan dirinya dengan berdoa sama penciptanya. Jadi doing whatever yang self-care ini adalah 5-10 menit minimal, sampai 30 menit waktu yang kamu pakai untuk connect sama diri yang di dalam kamu. Gitu. Nah, itu akan menunjang si self-love-nya. Dan lama-lama, kalau ciri-ciri orang yang udah self-love, menurut aku self-care is part of your daily life, kayak kamu udah biasa minum air. Jadi bukan yang kayak, self-care itu harus pergi ke Bali. Lah kan kapan perginya? Jadi self-care ini yang harus tiap hari bisa kamu lakukan. Itu baru self-love-nya udah mantep gitu. Terus yang keempat itu adalah, orang-orang yang udah self-love itu adalah bisa menjadi orang yang vulnerable, yet strong at the same time.
gitu. Jadi udah bisa everything in between, udah bisa seimbangin energi feminin maskulinnya, and it takes time to process. And juga orang yang self love itu adalah sabar dan percaya sama proses, karena menyadari kita ini makhluk hidup, bukan meja kursi kayu, nggak ada 3 hari langsung jadi instan gitu. Jadi itu yang bisa kita, 5 hal itulah yang semoga bisa menjadi summary buat teman-teman di topik kita hari ini tentang ciri-ciri self love. Ada yang mau ditambahin dari Mahari? Atau ada Yes. pertanyaan lagi? Aku mau nambahin dikit sih Kak, kalau Mm-mm. misalnya proses untuk kita akhirnya menjadikan self care tuh rutinitas di hari Mm-mm. kita, itu juga membutuhkan disiplin sih gitu, deliberate Mm-mm. practice gitu. Rasanya Mm-mm. mungkin awalnya nggak nyaman, kayak aduh ngapain sih buang-buang waktu gitu. Aduh nggak Mm-mm. sempet, aku sibuk banget, tapi Mm-mm. nyatanya ya nggak ada yang nggak sempet sih kalau misalnya nggak disempetin gitu. Mm-mm. Emang harus disempetin. Prioritas. Bener, dan dulu aku inget banget ada masanya di Google Calendar aku, itu Mm-mm. aku pasti masukin self care gitu ya. Mau cuma 5 Mm-mm. menit, mau cuma 10 menit, Betul. harus gitu. Dan Mm-mm. ngerasain sendiri ketika udah ada self care itu, energi tuh jadi jauh lebih banyak, dan rasa capek, kemungkinan burnout tuh turunnya juga drastis. Dan Mm-mm. satu hal lagi yang aku mau share, siapa tahu ini bisa berguna buat orang-orang mungkin yang nggak cocok sama pendekatan meditasi atau sama pendekatan yang kayak pernafasan gitu ya. Mm-mm. Mungkin kadang-kadang kita ketika energi-energi atau emosi tersimpan di tubuh kita, mungkin yang kita butuh tuh sebenarnya shake it out ya, shake it off Iya, gitu. joget-joget, yang suka Joget-joget joget-joget, sendiri. Iya, kayak ngedance. aku sering banget kalau lagi cringe gitu ya, aku tuh kayak Heeh. gitu. Ya udah keluarin Heeh. aja gitu. Yang penting jangan sampai dia tuh dipendem Stuck aja di dalam dalam diri diri kita. kita. Itu aja sih Kak Mm-mm. kalau dari aku tentang self Oke, care. sip. Thank you so much. Nggak terasa waktunya udah Udah habis. lewat. Dan nanti pertanyaan-pertanyaannya kita akan bahas di topik-topik live Instagram Ya. selanjutnya. Kalau teman-teman ada topik-topik yang pengen dibahas terkait relasi dengan diri kita, karena bertahun-tahun kita sekolah dan mengalami pendidikan di rumah, nggak ada yang pernah ngajarin kita bagaimana mencintai diri kita dan bagaimana berelasi sama diri kita kan. Tapi kita bisa mulai dari sekarang, dan mungkin dengan topik-topik yang teman-teman pengen kita bahas di live Instagram. Sebelum teman-teman mungkin butuh bantuan profesional untuk sesi konseling one-on-one, tapi mungkin topik-topik yang kita bisa bicarakan dengan santai seperti ini dan bisa mendengarkan cerita orang-orang yang udah melakukan journey lebih dulu dari teman-teman. Karena ini cuma masalah siapa yang lebih duluan aja ya, lebih familiar gitu. Tapi kita yakin dan percaya teman-teman juga bisa menjalani journey yang seperti ini. Nah, terima kasih banyak Mahari udah ikutan di live Instagram hari ini. Semoga kita ada kesempatan-kesempatan berikutnya. Sukses buat kuliahnya dan on the way menjadi psikolog, Amin. karena Indonesia makin butuh banyak psikolog ya. Karena kita butuh mencintai diri, dan Indonesia darurat relasi sehat nih. Gitu. Jadi terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan. Selamat berakhir pekan, selamat beristirahat, dan sampai jumpa di live Instagram Relasi Diri berikutnya. Thank you so much Kak Anas. Dadah! Thank you teman-teman. Dadah.